setia Pod Chemistry yang dimana hari ini kita ketemu lagi dengan host-host yang pastinya sama dengan minggu kemarin, yaitu bersama aku Aina Almira, aku Tita Amalia, dan aku Sania Rizky. Iya, betul banget. Jadi hari ini kita tetap akan membicarakan terkait statistika. Iya, benar. Tetapi kita move nih ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya ini kita akan ngomongin apa nih Kak Tita dan Kak Sania? Kita mau ngomongin ukuran. Ukuran apa tuh? Ukuran apa nih? Ukuran cintaku padamu atau ukuran apa? Bukan ya. Kita akan ngomongin tentang ukuran pusat dan ukuran letak. Oke, ukuran pusat dan ukuran letak. Siap. Pusat. Baik, untuk ukuran pusat dan ukuran letak teman-teman udah pernah dengerin atau belum ya terkait ukuran letak ataupun ukuran pusat nih? Kita lebih familiar sama ukuran baju ya. Iya, betul. Ukuran sepatu. Ukuran baju, ukuran sepatu. Tapi kita nggak bakal ngomongin ukuran baju, ukuran sepatu ya. Pasti kita akan ngomongin terkait ukuran pusat dan ukuran letak yang dimana masuk dalam bab kedua dari statistika kependidikan, betul? Benar. Oke, untuk ukuran gejala pusat ini biasanya lebih familiar terkait central tendency. Oke, central tendency ini termasuk ukuran gejala pusat yang dimana ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor atau penilaian yang sedang diteliti. Nah, dari ukuran gejala pusat ini atau central tendency juga mempunyai tujuan pengukuran. Apa sih tujuan pengukuran gejala pusat ini? Yaitu menerangkan secara akurat tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik secara individual maupun kelompok dan melalui pengukuran tunggal. Untuk ukuran gejala pusat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada mean, modus, dan juga median. Nah, untuk lebih jelasnya bisa disampaikan atau didiskusikan bareng sama Kak Sania aja ya yang terkait ini. Waduh, kita langsung ngomongin aja kali ya tentang mean atau rata-rata. Kita tahu semua kalau rata-rata itu, kalau di SMA kita ngomongin rata-rata kan banyak data. Betul. Dibagi dengan jumlah data. Iya, betul banget. Itu sebenarnya konsepnya itu sama dengan yang ada di statistika ini. Mean atau rata-rata itu simbolnya yaitu X bar kalau dalam sampel atau mu kalau dalam populasi. Jadi mean itu adalah hasil bagi dari sejumlah skor dengan banyaknya responden. Nah, rumus mean atau rata-rata ini ada 3. Yang pertama, digunakan ketika mean atau rata-rata itu kalau jumlah datanya ada sedikit. Jadi rumusnya yaitu mean sama dengan sigma X dibagi dengan N besar, di mana sigma X itu adalah jumlah nilai X dibagi dengan N yaitu banyaknya nilai X. Jadi konsepnya sama seperti yang kita ngomongin tadi, yaitu jumlahnya nilai sama banyaknya nilai. Kemudian rumus yang kedua yaitu ada mean sama dengan sigma Fx per N, di mana sigma Fx itu merupakan jumlah perkalian antara frekuensi dan juga dengan nilai X. Untuk nilai A-nya itu sama seperti yang pertama tadi, yaitu banyaknya angka atau datanya. Kemudian ada rumus yang ketiga yaitu mean sama dengan MT plus sigma Fx per N dikali dengan I, di mana MT itu merupakan mean tekanan, sigma Fx itu merupakan Fx aksen, ada aksennya. Jadi X aksen ini merupakan deviasi dari mean tekanan. Kemudian F ini merupakan frekuensi dan I adalah jarak interval data. Contohnya interval data itu kalau misalnya nilainya 129 sampai 135, berarti I-nya itu merupakan jarak antara 129 dan 135. Jadi berapa? 6. Betul. I-nya adalah 6. Jarak interval data kalau I ya. Iya, benar bukan banget. Jarak antara aku dan dia. Jauh banget kalau itu. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang median atau nilai tengah, bukan jalan tengah aku dan kamu. Nilai tengah tuh kayak saya ya, berarti anak tengah. Sama. Sama ya. Nggak diajak. Iya, median itu merupakan skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi 2 sama besar. Jadi ada distribusi atas sama distribusi bawah. Kemudian ada langkah-langkah nih untuk menentukan median dari suatu data. Yang pertama yaitu menyusun data menjadi bentuk tersusun menurut besarnya. Kemudian
menentukan nilai tengahnya, yaitu skor yang membagi distribusi menjadi dua sama besar. Kemudian yang ketiga, jika jumlah frekuensi ganjil, maka menentukan median akan mudah, yaitu skor yang terletak di tengah-tengah barisan, skor tersusun. Kemudian, jika jumlah frekuensi genap, maka median merupakan rata-rata dari dua skor yang paling dekat dengan median. Jadi kalau genap itu, kan tengah-tengahnya ada dua, misalnya 4 sama 5. Itu nanti dibagi dua lagi, jadi 4 tambah 5 dibagi 2. Oh, berarti pakai sistem mean? Iya, kita pakai sistem mean di tengah-tengah median ini. Tetap dipakai meannya. Oke, berarti berguna ya mean ya? Iya, berguna banget dong. Kemudian ada nih rumusnya median kalau misalnya datanya itu ada banyak. Jadi misalnya kita punya data satu sekolahan, kan nggak mungkin kita jabarin satu-satu kan? Betul. Jadi kita mempunyai rumus untuk menentukan nilai median kalau datanya ada banyak, yaitu median sama dengan B plus P dikali setengah N min F per frekuensi, F kecil. Di mana B itu merupakan batas bawah kelas median, P itu merupakan panjang kelas median, N merupakan banyak data, F besar itu merupakan jumlah semua frekuensi, dan F kecil merupakan frekuensi kelas median. Oke, sudah agak jelimet atau pusing ya karena banyak banget rumus yang udah dibicarakan sama Kak Sania. Jadi kayak teman-teman pendengar podcast chemistry kayak aduh ini rumus apa lagi gitu ya. Udah statistika ngitung doang, data-data doang, ditambah rumus-rumus yang harus dihafalkan. Tapi tenang aja teman-teman, dijamin teman-teman yang selalu dengerin sampai habis podcast chemistry ini setiap minggunya pasti akan selangkah lebih maju paham terkait statistika kependidikan daripada temannya. Betul banget nggak? Bener banget dong, kita akan menjadi expert. Yes. Kemudian yang ketiga kita ada modus, tapi bukan modus-modus cinta seperti yang cowok-cowok lakukan. Takut banget sih. Ini modusnya beda nih. Kita modus tentang statistika, yaitu skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam sekumpulan distribusi skor. Jadi merupakan nilai yang paling sering dijumpai dalam suatu data gitu ya. Betul. Spesial berarti sering dijumpai. Iya, bener banget. Tapi di sini kita ngomongin data ya. Iya, ngomongin data. Balik lagi teman-teman ya, balik lagi ke data. Tapi itu kalau misalnya datanya kecil kita kan bisa lihat. Misalnya nilai sekelas banyak yang 95, itu modusnya 95. Tapi kalau datanya satu perusahaan kan juga pusing juga ya. Repot ya. Iya, benar banget. Kita punya rumus juga nih buat menentukan modus kalau datanya ada banyak seperusahaan atau senegara juga bisa. Yaitu rumusnya adalah modus sama dengan B plus P dikali dengan B1 per B1 plus B2. Di mana B itu merupakan batas bawah kelas modus, P merupakan panjang kelas modus, B1 itu merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modus, dan B2 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modus. Waduh, apa tuh kebanyakan modus ya? Jadi bisa disimpulkan bahwa orang-orang nih ya, cowok-cowok yang sering dijumpai atau banyak menjumpai para wanita, otomatis dia banyak modusnya. Benar banget. Itu kalau modus di kehidupan sehari-hari ya. Jadi patut untuk dihindari untuk modus yang seperti itu. Kalau untuk modus yang statistika ini ya patut didekati. Iya, dipelajari biar kita selangkah lebih maju seperti yang kita omongin tadi ya. Betul banget. Oke. Karena tadi kita udah bicara terkait mean, modus dan juga median yang juga ada beberapa rumus yang telah kita bicarakan. Tetapi tenang aja teman-teman, gak usah pusing karena statistika itu menyenangkan kok sebenarnya. Bener banget. Kalau kita ngomongin terkait angka tuh menyenangkan kan ya. Iya. Orang-orang mah cuma bisanya angka di uang doang gitu. Iya kan ya. Kalau statistika data-data kayak aduh pusing banget, beban gitu. Tapi tenang teman-teman. Kalau teman-teman selalu ngikutin ke minggunya kita untuk selalu dengerin podcast chemistry, buat teman-teman yang suka nyekrol TikTok ganti dah sekarang kegiatannya dengerin podcast chemistry ya. Iya, bener banget tuh. Biar ada faedah dan manfaatnya gitu loh. Iya. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin apa nih? Kita akan ngomongin terkait kuartil, desil dan juga Persentil. Oke. Untuk kuartil, kalau teman-teman udah pernah gak asing gitu ya dengarnya terkait kuartil itu apa gitu, pernah dengar sebenarnya tapi gak ngerti maksudnya kuartil itu apa, nggak tahu pengertiannya apa, nggak tahu, tapi pernah aja dengar gitu ya, familiar.
Nah, kuartil itu adalah membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah diurutkan menurut nilainya. Nah, untuk kuartil sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada kuartil pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, terus kayak gimana sih caranya buat kita mencari kuartil pada data tuh kayak gimana gitu kan ya. Nah, itu kita ada 2 cara nih teman-teman untuk mencari kuartil pada data. Yang pertama mencari kuartil data tunggal, dan juga yang kedua mencari letak dan nilai kuartil data kelompok. Nah, untuk data tunggal ini dapat digunakan untuk formula statistik, dan juga untuk langkah-langkahnya itu yang pertama mengurutkan data dari data terkecil ke data terbesar menurut nilainya. Selanjutnya menentukan letak kuartil, dan selanjutnya menentukan nilai kuartil. Simple banget kan ya sebenarnya? Simple banget nggak tuh? Iya, tinggal kalian urutkan aja data yang kalian peroleh dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya kalian cari letak kuartilnya dengan rumus QI sama dengan data IN plus 1 per 4. Nanti selanjutnya kalian akan menemukan bagaimana caranya untuk mencari nilai dari kuartil tersebut. Nah, untuk cara yang kedua yaitu mencari letak dan nilai kuartil data kelompok. Yang dimana sebelum mencari nilai kuartil harus ditentukan letak kuartilnya dahulu. Dengan mencari jumlah frekuensi, maka letak kuartil dapat ditemukan. Nah, letak kuartil akan didapatkan pada kelas interval, di mana terlebih dahulu dilakukan dengan menjumlahkan frekuensi kelas interval pertama sampai dengan kelas interval berikutnya sampai jumlah frekuensi kumulatif atau sama atau lebih dari nilai letak kuartil. Waduh, gimana teman-teman? Udah nangkep belum nih terkait apa sih kuartil itu dan bagaimana mencari kuartil terkait data-data tunggal maupun data kelompok? Kayaknya udah ngerti ya. Kalau teman-teman dengerin secara konstan dan secara hati-hati dan teliti pasti paham sih. Pasti itu. Yakin aku. Soalnya kita kan jelas banget ya. Jelas. Oke, mungkin kita akan move lagi ya ke selanjutnya, temannya kuartil atau adiknya kuartil apa nih namanya? Jadi setelah kuartil itu ada desil. Nah, desil ini itu dibagi jadi 10 bagian. Kalau kuartil tadi kan 4 bagian. Nah, Iya, desil betul ini banget. 10. Nah, untuk nyari itu diurutkan dulu nilainya. Untuk mencari data desil ini ada 2 cara, yaitu data tunggal sama data kelompok. Nah, untuk data tunggal ini digunakan untuk formulasi statistik dengan rumus letak desil yang dicari sama dengan data desil yang dicari dikalikan dengan N ditambah 1 dan dibagi 10. Untuk N itu adalah banyak data. Nah, langkah-langkah untuk mencari letak dan nilai desil ini hampir sama yang kuartil. Yang pertama itu mengurutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar menurut nilainya. Yang kedua menentukan letak desilnya, dan yang ketiga itu menentukan nilai desil. Nah, selanjutnya untuk mencari data yang kelompok itu rumusnya desil yang dicari itu B ditambah P I dikalikan N per 4 dikurangi F per F. F besar per F Iya. kecil gitu ya. Yang I itu banyak data desil yang dicari dikalikan dengan N itu banyak datanya terus dibagi 4. Nah, habis itu dikurangi F besar. F besar itu jumlah semua frekuensi. Terus kan udah ada, itu dibagi lagi dengan F kecil atau frekuensi kelas desil. Nah, selanjutnya adalah persentil. Ingat kata persen. Persen itu persentase. Artinya itu kan 100 ya. Iya. Jadi di sini itu persentil itu membagi data itu 100 bagian. I see. Oke, berarti selalu ingat kata-kata persen kalau kalian menemukan kata-kata persentil gitu ya. Oke, lanjut Kak Dita.
Nah, untuk mencari persentil ini sama juga kayak kuartil sama desil, ada yang data tunggal sama yang data kelompok. Untuk yang data tunggal itu letak persentil ini sama dengan data I-nya itu banyak data desil yang dicari dikalikan dengan N banyak datanya ditambah 1, habis itu dibagi 100. Untuk yang data kelompok itu persentil yang dicari itu sama dengan B plus P, terus dikalikan dengan banyak persentil yang dicari dikalikan dengan banyak data dibagi 4 dikurangi F besar atau jumlah semua frekuensi, habis itu dibagi lagi dengan frekuensi kelas desil atau F kecil. Oke. Waduh, gimana teman-teman untuk yang kuartil, desil dan juga persentil yang kayaknya agak lumayan berat dan beban ya kalau buat dipikirkan dan atau dikenang ya. Bukan dikenang sih apa ya? Kalau dikenang mah mantan ya. Tapi kalau masalah pelajaran tuh diingat-ingat. Mungkin teman-teman yang dimana teman-teman punya sistem untuk lebih cara mengenang rumus atau mengingat rumus dengan baik dan juga benar, boleh banget ya sharing sama kita. Tapi caranya gimana untuk sharingnya? Karena ini nanti podcast kan akan ada di YouTube ya. Iya benar. Jadi kalau teman-teman yang mau sharing terkait bagaimana caranya kita menyampaikan agar lebih mudah dipahami, itu bisa banget komen ya. Benar. Jadi jangan lupa komen, subscribe juga harusnya. Jangan cuma komen atau like, karena harus di subscribe. Benar banget. Karena emang podcast ini akan hadir setiap minggunya menemani kalian untuk belajar statistika kependidikan. Jangan menemani saat kalian Butuh doang. iya, aduh, siapa tuh? Siapa tuh? Izin spill boleh nggak? Jangan ya. Jadi kita menemaninya untuk belajar. Jadi memang kita menemani untuk hal yang positif. Iya, ya. benar banget dan bermanfaat ya. Betul. Karena kita emang positive vibes. Aduh, parah. Oke, mungkin untuk bab 2 ini kita udah ngomongin banyak ya, ngomongin semuanya. Dan semoga teman-teman yang selalu mendengarkan menjadi pendengar setia Pod Chemistry juga akan selalu mendapatkan hasil atau manfaat yang bisa teman-teman bawa untuk ilmunya. Terus kalian juga bisa menerapkan dalam belajar kalian terkait statistika kependidikan. Semoga dipermudah ya. Amin. Amin. Dan juga kita juga yang membagikan ilmu juga selalu mendapatkan pahala. Amin. Oke, mungkin kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan bab yang beda lagi ya pastinya. Iya, benar banget. Tapi tetap sama statistika pendidikan karena kita orangnya konstan dan juga enggak yang berubah-ubah. Konsisten bener, konstan gimana sih? Lupa. Oke, mungkin itu aja ya dari kita, dan kita ketemu lagi di minggu depan dan see you teman-teman.